Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di video sebelumnya, kita udah sama-sama lihat gimana sebuah foto yang kelihatannya bahagia ternyata bisa nyimpen kisah yang bikin kita nggak bisa tidur ya. Dan jujur aja aku cukup kaget sih ngeliat betapa banyak dari kalian yang minta untuk lanjut. Well, be careful what you wish for ya. Karena hari ini kita akan membuka kembali arsip terkutuk itu. Dan video kita kali ini mungkin sedikit lebih kelam daripada sebelumnya ya teman-teman. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Alfie Lam. Siapapun yang lihat foto dari rekaman CCTV ini pasti mikirnya cuma momen dimana satu keluarga lagi jalan aja kan? Padahal mah di balik foto itu ada tragedinya loh. Jadi ceritanya CCTV sempat merekam momen terakhir Alfie Lam, yaitu bocah 3 tahun yang ceria dan juga penuh energi. Pada 1 Februari 2018, dia ikut ibunya yaitu Adrian Hoer dan pacarnya yaitu Steven Watterson berbelanja di London. Nah, saat pulang karena kebetulan mobilnya tuh sempit, Alfie ini dipaksa duduk di lantai belakang layar ceritanya, atau lebih tepatnya di belakang kursi penumpang. Steven Watterson yang dikenal kasar dan juga suka mengontrol, berkali-kali menggeser kursinya ke belakang dan juga menekan tubuh kecilnya si Alfie. I won't be told what to do by a 3 years old. Tangisannya diabaikan, ibunya bahkan menyuruhnya untuk diam. Sampai akhirnya Alfie kehabisan nafas dan berujung pingsan. Di sini ibunya kemudian baru manggil ambulans, namun Steven buru-buru kabur bareng 2 temennya. Gila, cowok banget tuh ya. Bahkan karena takut diomelin sama sang pacar, Adrian bilang ke polisi kalau dia tuh naik taksi. Bohong dia teman-teman. Nah, 3 hari kemudian, sayangnya nih, Alfie meninggal akibat crash asfiksia, yaitu karena dihimpit kursi hingga tidak bisa bernafas tadi. Dari sini, polisi mulai mengusut kasusnya, dan akhirnya secara perlahan, kebohongan mereka pun terbongkar. Bahkan, polisi juga tahu kalau dia udah berusaha menjual mobilnya, ngancem teman-temannya untuk nggak ngomongin apa-apa, dan tentunya ngancem Adrian juga ya. Di pengadilan, Steven Watterson akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan ini dan dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara, meski bebas bersyarat lebih cepat pada tahun 2022. Sedangkan Adrian sendiri dihukum hampir 3 tahun karena penelantaran anak. Cuma nih, mau hukumannya seberat apapun, nyatanya hari itu mereka kehilangan seorang bocah yang tidak salah apa-apa. Dan harusnya bisa hidup sampai saat ini ya. Fernanda Marshall. Waktu remaja, Fernanda Marshall emang sempat berulah dengan nyari masalah di sekolah, berantem sama ibunya, dan bahkan main sama teman-teman yang demen sama obat terlarang. Tapi semuanya berubah semenjak dia lulus SMA. Dia berhenti kerja di klub malam, mulai menata hidup, dan bahkan hamil dari pacar barunya. Nah, di saat itu, untuk pertama kalinya di sepanjang hidup dia, dirinya merasa punya harapan nih ya. Namun, pada 10 Februari 2018, semuanya berakhir tragis. Setelah pulang dari salon sama salah satu tetangganya, Fernanda terekam kamera berjalan menuju sebuah gudang dekat rumahnya, milik tetangganya sekaligus teman lama, yaitu Felipe Rojas. Tapi setelah itu, dirinya tidak pernah kembali. Selama berbulan-bulan, keluarganya terus mencari. Poster ditempel, berita disiarkan, dan Felipe si tetangganya tadi bahkan tampil di TV sembari pura-pura membantu pencarian. Padahal di balik semua itu, dialah yang membunuh si Fernanda, teman-teman. Awalnya polisi kesulitan ya karena nggak ada bukti, tapi pada tahun 2019, mantan pacar Felipe membocorkan pengakuannya. Polisi menggali ulang gudang dan akhirnya menemukan jenazah Fernanda telah terkubur di bawah semen, di mana nih masih memakai sepatu putihnya dan masih mengandung bayi di dalam kandungannya. Autopsi pun mengungkapkan fakta yang jauh lebih kelam. Fernanda ini ternyata bukan jatuh, melainkan dia tuh dicekik, diserang lalu dikubur hidup-hidup. Mendengar pengakuan ini, polisi langsung menahan Felipe dan juga membongkar lagi rumah dan juga gudangnya. Dan setelah bukti tidak terbantahkan, Felipe akhirnya divonis penjara seumur hidup pada April 2023 dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 40 tahun. Tapi di ruang sidang dia hanya memberi 1 kalimat permintaan maaf tanpa menyebut nama Fernanda sama sekali. Brian Shaffer. 1 April 2006, kamera CCTV merekam Brian Shaffer lagi di depan bar di Columbus, Ohio. Dia sempat ngobrol dengan 2 wanita lalu masuk kembali ke dalam bar pada saat itu. Dan itulah terakhir kalinya dia terlihat karena anehnya tak ada rekaman sedikit pun yang menunjukkan dirinya keluar. Kemanakah dirinya? Sebelum kesana kita coba jelasin dulu dari awal ya. Brian ini sembarangan. Lahir pada tahun 1979, dia ini adalah mahasiswa kedokteran di Ohio State University. Dia tuh supel, penuh mimpi,
dan bahkan udah merencanakan liburan ke Miami bersama pacarnya yaitu Alexis. Banyak yang percaya kalau dia akan melamar di sana ya. Tapi malam itu segalanya berubah. Polisi udah mencari kemana-mana teman-teman, mulai dari bar, jalanan sekitar, bahkan saluran pembuangan juga loh. Hasilnya nihil, mobil, apartemen, dan semua barang Brian tuh masih utuh. Seakan-akan dia tuh hilang begitu aja. Dari sini beberapa teori pun mulai muncul. Apakah dia kabur dengan sengaja? Bunuh diri kah? Atau malah tetap ada di dalam bar? Saat barnya dibongkar sama polisi pun nyatanya nggak ada tanda-tanda kalau dia tuh jatuh ke lubang atau pintu tersembunyi. Sempat ada teori sih sebenarnya kalau bar itu punya pintu keluar rahasia yang nggak ada kamera CCTV-nya, dimana ini dipakai jaga-jaga nih kalau ada artis atau orang penting yang mau datang. Cuma kalaupun dia keluar lewat situ, kenapa Brian nggak pernah balik ke rumah ya? Bahkan sebenarnya di bulan September, HP-nya tuh masih bisa ditelepon dan juga berhasil dilacak loh. HP-nya ini aktif di 22 km dari bar itu. Apakah ini glitch atau tanda dia masih hidup? Hingga kini setelah 19 tahun, nggak ada satupun bukti nyata tentang apa yang terjadi. Ayah, temen, dan pacarnya pun nggak pernah mendengar kabar Brian, seakan-akan tuh dilenyap begitu aja dari bumi. Anatoly Moskvin. Di sebuah apartemen berantakan di Rusia, polisi menemukan puluhan boneka ukuran manusia. Awalnya tampak seperti mainan buatan tangan ya, tapi ketika dilihat lebih dekat, kelihatannya tuh jauh lebih mengerikan. 29 boneka-boneka itu ternyata adalah mayat anak-anak yang sudah diawetkan. Pelakunya adalah Anatoly Moskvin dan dia ini bukan orang sembarangan. Dirinya adalah seorang profesor yang fasih 13 bahasa dan dikenal sebagai ahli sejarah. Tapi sejak kecil dia tuh punya obsesi aneh ya dengan kuburan. Diam-diam dia tuh menggali makam anak-anak perempuan, lalu mengawetkan tubuh mereka dengan garam dan juga soda. Nah, setelah itu dia mendandani mereka dengan baju anak kecil, memasang mata boneka, dan bahkan menaruh kotak musik di dalam tubuhnya. Selama bertahun-tahun orang tuanya yang tinggal serumah mengira itu tuh benar-benar boneka, sampai akhirnya polisi menemukan 29 mayat mumi anak perempuan di apartemennya. Nah, kenapa sih rumahnya tuh bisa digerebek? Sebenarnya karena dari tahun 2009 warga udah mulai mengalami pengrusakan makam di wilayah sana. Nah, saat ditanya, Anatoly itu nggak menyesal sama sekali loh. Dia malah menganggap kalau para orang tua ini sudah menyerahkan anak-anaknya ketika dikubur dan dia hanya menyelamatkan mereka dari kesempian. Ya, alih-alih di penjara, Anatoly itu dinyatakan mengalami skizofrenia paranoid dan dikirim ke rumah sakit jiwa, tempat dia masih ditahan hingga sekarang ini. Dan itulah yang membuat kasus ini begitu mengerikan. Karena di balik wajah boneka yang pucat serta baju anak-anak yang manis, tersimpan kenyataan pahit ya. Mereka tuh bukan mainan. Mereka adalah anak-anak yang kematiannya berubah jadi mimpi buruk kedua. Foto terakhir Amelia Sherberg. Sekilas, foto ini terlihat biasa aja ya. Seorang remaja 14 tahun yang kelihatannya siap berangkat ke acara menginap gitu gak sih? Tapi inilah foto terakhir Amelia Sherberg sebelum dia dibunuh dengan begitu kejam. Pada 21 Juli 2024, Amelia meninggalkan rumah untuk apa yang dia kira adalah pesta pertamanya. Apalagi sebelum dia pergi nih, dia dan ibunya tuh habis berantem. Makanya waktu di jalan, Amelia SMS ibunya seperti ini. "Sorry mom for acting out because I was stressed. I love you and you are my life." Sayangnya, SMS ini cuma bisa dirasain sama Anna sekali doang. Karena Amelia nggak pernah pulang kembali setelah itu. Nah, ternyata pesta itu hanyalah jebakan. Dua remaja yang mengajaknya sudah menyiapkan lakban dan juga pisau. Di area industri sepi dekat rel kereta di Swedia sana, Amelia tuh disekap, dianiaya, dan ditikam hingga tewas. Yang bikin lebih mengerikan, kedua pelakunya itu merekam aksi mereka sendiri dan menyebarkannya di grup chat di mana bahkan sempat membanggakannya. Barang bukti ini berupa tas, kartu, dan pisau pun ditemukan gak jauh dari lokasi TKP-nya. Bayangin deh, pelakunya sendiri baru berumur 13-15 tahun loh, di mana Amelia pun baru berusia 14 tahun. Benar-benar semudah itu tapi udah harus melakukan hal keji cuma gara-gara urusan cowok. Sampai sekarang polisi katanya nggak ngasih tahu alasan resmi kenapa dua pelaku melakukan hal itu, tapi yang jelas bagi hukum Swedia, usia pelaku tuh masih di bawah umur dan mereka nggak bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dan kini ibunya Amelia hanya bisa mengenang rencana-rencana kecil yang tidak pernah sempat terwujud. Sekte kanibal. Pelaku kanibal nikmatin daging manusia sendiri,
mungkin udah gak heran ya. Tapi kalau sampai ada satu keluarga yang senang jadi pembunuh sekaligus kanibal, nah ini baru heran banget kan? Jadi ceritanya, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira sempat dituduh membunuh anak lain waktu masih muda, namun dibebaskan karena kurangnya bukti-bukti. Setelah itu dia tuh malah kabur dan baru muncul lagi pada tahun 1984, di mana katanya Jorge ini udah menikahi Isabel Cristina Pires de Silveira. Rumornya waktu nikah tuh acaranya nggak berjalan dengan mulus ya, karena Jorge sempat nakut-nakutin dan juga ngancem para tamunya dengan sebuah pisau. Makanya seiring berjalannya waktu, pasangan ini agak dijauhi orang-orang. Tapi hal itu nggak bikin mereka diam di rumah. Karena Jorge ternyata malah jadi guru dan membawa Bruna Cristina Oliveira da Silva, yaitu bocah broken home, pulang ke rumahnya. Entah gimana, mereka bertiga malah jadi satu keluarga. Satu keluarga yang suka makan daging manusia. Kekanibalan mereka dimulai dari korban bernama Jessica Camila, yaitu remaja berusia 17 tahun yang sudah punya anak 1 tahun. Waktu Jessica lengah, dia tuh diserang dari belakang, lalu dibunuh, dan dagingnya dimakan sama satu keluarga sekaligus sama anaknya. Nah, sebenarnya mereka bertiga ini percaya kalau mereka itu dipanggil untuk memurnikan dunia lewat pengorbanan manusia ya. Makanya dari sini mereka nggak berhenti di satu korban aja. Beberapa tahun kemudian di kota lainnya, mereka mengulangi aksinya kepada Giselle Helena da Silva dan juga Alexandra da Silva Falcao. Kedua korban ini juga ikut dipotong-potong, lalu dagingnya tuh dijual ke tetangga tanpa mereka sadari asalnya. Untungnya kehororan ini akhirnya ketahuan polisi setelah keluarga Giselle ngaporin kalau kartu anaknya dipakai meskipun udah hilang selama beberapa waktu. Polisi yang pergi ke sana menemukan sisa-sisa mayatnya yang terkubur dangkal di halaman. Anaknya Jessica yang sudah berusia 5 tahun menceritakan semua yang dia tahu dan juga lihat. Ketiganya divonis puluhan tahun penjara atau praktis seumur hidup. Jorge kena vonis 103 tahun 4 bulan penjara, Isabel 94 tahun 2 bulan, dan Bruna 100 tahun. Tapi yang bikin ngeri, Jorge menuliskan semua wahyunya itu dalam buku berjudul Revelation of a Schizophrenic. Isinya adalah campuran memori, halusinasi, pengakuan, dan gambar menyeramkan yang seakan jadi peta pikirannya. Hari ini Jorge masih dirawat di rumah sakit jiwa, di mana dia mengaku sudah berubah jadi vegetarian. Sementara Maria, anak kecil yang selamat dari tragedi ini, sekarang hidup dengan identitas baru yang jauh dari masa lalunya yang begitu mengerikan. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.